Masalah tak kunjung usai. Tagihan rumah sakit masih ada, sewa masih tertunggak, dan aku masih bernapas, meski tak tahu untuk apa. Aku duduk di sana, di lantai kamar mandi, mendengar hujan di luar yang tak pernah berhenti, dan bertanya pada diriku sendiri, apa yang tersisa dari seorang ibu ketika anaknya pergi? Dear Diary, di luar, hujan turun perlahan, seperti bisikan yang tak pernah berhenti, mengetuk-ngetuk atap seng rumah kontrakan kami yang reyot. Tangan kananku memegang spons basah, tangan kiriku memeluk lututku sendiri, seolah itu satu-satunya cara agar aku tak runtuh. Di sudut ruangan, setumpuk handuk kotor menatapku dengan hina, mengingatkanku pada hari-hari yang terlewat tanpa sempat kucuci. Tapi, bagaimana aku bisa mencuci? Bagaimana aku bisa bernapas ketika setiap detik hidupku kini adalah tentang bertahan? Namaku Sari. Usiaku 28 tahun, tapi rasanya aku sudah hidup 1000 tahun. Rambutku yang dulu hitam berkilau kini kusam, patah-patah di ujungnya, seperti pohon yang diterpa angin kencang terlalu lama. Mataku cekung, kantong di bawahnya membawa cerita malam-malam tanpa tidur, dan pundakku bungkuk oleh beban yang tak pernah kulepas. Aku seorang ibu, tapi lebih dari itu, aku adalah benteng terakhir bagi anakku, Lani, yang kini terbaring di kasur tua kami. Tubuhnya kecil, rapuh, dan pucat seperti daun yang layu sebelum waktunya. Kanker telah mencurinya dariku, perlahan, seperti air yang menetes dari keran bocor. Tak terasa hingga kau sadar lantai sudah banjir. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku bangun sebelum matahari, menyalakan kompor tua yang berderit setiap kali dinyalakan. Api kecilnya menyala, tapi seperti mengejekku, tak cukup panas, tak cukup kuat. Aku merebus air, mencampurnya dengan sedikit bubuk kopi sisa, dan menatap cangkir itu seolah ia bisa memberiku jawaban. Lani terbangun dengan batuk yang menusuk. Suaranya seperti pisau yang mengiris daging mentah. Aku berlari ke sisinya, mengusap punggungnya yang kurus, tulang-tulangnya terasa di bawah telapak tanganku seperti ranting kering. Ibu di sini, kataku, tapi suaraku pecah. Dan aku tahu dia mendengar ketakutan di balik kata-kataku. Dokter bilang, leukemia itu sudah masuk tahap yang tak bisa lagi disembunyikan dari kebenaran. Kemo lagi, katanya minggu lalu, suaranya datar. Tapi kalau tidak ada dana, kita hanya bisa menunggu. Menunggu apa? Kematian? Aku ingin menjerit di wajahnya, merobak kertas resep yang ia sodorkan. Tapi aku hanya mengangguk. Aku selalu mengangguk. Seperti boneka kayu yang digerakkan tali, aku terus berjalan, meski setiap langkah terasa seperti melangkah di atas bara. Pagi itu, aku menghitung sisa uangku. 3 lembar 50 ribuan, 2 lembar 10 ribuan, dan beberapa koin yang bergoyang di dasar dompetku, seperti lonceng kecil yang menertawakanku. Totalnya tak sampai 200 ribu. Obat Lani sebulan harganya 4 juta, belum termasuk biaya kontrol, belum termasuk makan, belum termasuk sewa rumah yang sudah telat 2 bulan. Aku menatap angka-angka itu di buku catatan kecilku, dan tiba-tiba rasanya seperti aku tenggelam dalam lautan tinta hitam. Setiap garis dan coretan adalah ombak yang menarikku ke dasar. Aku tak punya pilihan. Aku harus mencari dia. Rudi, mantan suamiku, ayah Lani. Pria yang pergi 7 tahun lalu dengan janji aku akan kembali, yang kini terdengar seperti lelucon murahan. Dia meninggalkanku dengan Lani yang masih balita, sebuah koper tua berisi baju-bajunya, dan lubang di hatiku yang tak pernah sembuh.
Aku membencinya, tapi lebih dari itu, aku membenci diriku sendiri karena masih menyimpan secercah harapan bahwa dia akan peduli, bahwa dia akan melihat Lani, anaknya sendiri, dan hatinya akan luluh. Aku tahu itu bodoh, tapi keputusasaan adalah racun yang membuatmu meminum apa saja, bahkan ilusi. Aku meninggalkan Lani di rumah bersama Mbak Tuti, tetangga yang baik hati, tapi sama miskinnya denganku. Aku cuma pergi sebentar, kataku padanya. Tapi matanya yang penuh kerut menatapku dengan pertanyaan yang tak ia ucapkan. Kemana lagi kau akan lari, Sari? Aku tak menjawab. Aku mengenakan jaket tua yang sudah bolong di siku, mengambil payung yang patah satu tulangnya, dan melangkah keluar ke hujan. Rasanya aku tak sanggup. Perjalanan ke rumah Rudi seperti menelusuri lorong waktu. Aku masih ingat alamatnya. Dia pernah mengirimiku surat 2 tahun lalu, meminta maaf dengan kata-kata yang terdengar seperti dijiplak dari sinetron. Aku tak pernah membalas. Tapi alamat itu terpahat di kepalaku seperti tato yang tak bisa kuhapus. Bus kota yang kukunjungi penuh sesak, bau keringat dan asap knalpot menyelinap ke hidungku. Aku berdiri di dekat pintu, memegang tiang besi yang licin dan menatap keluar jendela. Hujan memburamkan pemandangan, tapi aku bisa merasakan kota ini menertawakanku. Lampu-lampu neon yang berkedip, iklan-iklan yang menawarkan kehidupan mewah. Dan aku, seorang ibu yang tak punya apa-apa, kecuali cinta yang sudah compang-camping. Rumah Rudi ada di pinggiran kota, sebuah bangunan 2 lantai dengan cat putih yang mulai mengelupas. Ada mobil terparkir di halaman, sebuah sedan tua tapi terawat, dan bunga-bunga mawar yang ditanam rapi di pot. Aku berdiri di depan pintu. Payungku meneteskan air ke sepatuku yang sudah basah. Jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tak beraturan. Aku mengetuk pintu, dan setiap ketukan terasa seperti memukul dinding hatiku sendiri. Pintu terbuka, dan di sanalah dia, Rudi. Rambutnya kini berubah di pelipis, tapi matanya masih sama, coklat tua dan penuh pesona yang dulu membuatku jatuh cinta. Dia menatapku, dan selama sepersekian detik, aku berpikir aku melihat kilatan rasa bersalah di wajahnya. Tapi kemudian dia berkata, "Sari, apa kabar?" Dengan nada yang terlalu santai, terlalu asing, seperti aku hanyalah kenalan lama yang tak sengaja bertemu di pasar. Aku ingin menjerit. Aku ingin mengguncang pundaknya dan bertanya mengapa dia pergi, mengapa dia membiarkan Lani tumbuh tanpa ayah, mengapa dia tak pernah mencari kami. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku, seperti ikan yang terjebak di jaring. "Lani sakit," kataku akhirnya, suaraku serak. "Kanker, aku butuh bantuanmu." Dia diam. Matanya berkedip, dan aku bisa melihat roda-roda di kepalanya berputar, mencari alasan, mencari jalan keluar. Lalu sebuah suara dari dalam rumah memanggil, "Mas, siapa itu?" Seorang wanita muncul di belakangnya, muda, cantik dengan rambut panjang yang tergerai sempurna. Dia memakai celemek, tangannya memegang sendok kayu, dan aroma masakan yang hangat menyelinap keluar dari dalam. Istri barunya, aku tahu itu tanpa perlu bertanya. "Sari, ini Fitri," kata Rudi, suaranya datar. "Fitri, ini Sari, teman lama." Teman lama. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi aku tak punya tenaga untuk marah. Aku hanya menatapnya, lalu ke Fitri, lalu kembali ke Rudi.
Lani anakmu, kataku. Kali ini lebih keras. Dia butuh ayahnya. Dia butuh kita. Fitri mengerutkan kening, jelas bingung. Tapi Rudi mengangkat tangan, menghentikan percakapan sebelum berkembang. Sari, aku punya keluarga sekarang. Aku gak punya apa-apa buat kalian. Dia menutup pintu perlahan. Tapi bagi telingaku, suara itu seperti palu yang menghantam pintu besi. Berat, final, dan tak bisa dibantah. Aku berdiri di sana, di bawah payungku yang patah. Hujan merembes ke pundakku, dan air mata bercampur dengan tetesan air di wajahku. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri, tapi ketika akhirnya aku berbalik dan berjalan pergi, rasanya seperti aku meninggalkan sepotong diriku di depan rumah itu. Sepotong harapan yang sudah lama mati, tapi baru sekarang kukubur. Perjalanan pulang dari rumah Rudi terasa seperti melintasi rawa-rawa yang penuh lumpur. Setiap langkahku berat, sepatuku yang basah mencicit di lantai bus, dan tatapan kosongku memantul di jendela yang buram. Aku memikirkan Lani, mata kecilnya yang penuh harap setiap kali aku pulang, senyumnya yang tipis seperti benang yang hampir putus. Bagaimana aku bisa menghadapinya sekarang? Bagaimana aku bisa berkata bahwa ayahnya, satu-satunya harapan yang kumiliki, telah menutup pintu di depan wajahku, seperti aku adalah pengemis yang tak diundang. Saat aku sampai di rumah, malam sudah turun, membawa serta dingin yang menusuk tulang. Mbak Tuti duduk di samping Lani, tangannya memegang mangkuk sup yang sudah dingin. Dia gak mau makan, katanya pelan, matanya penuh simpati yang malah membuatku ingin menangis. Aku mengangguk, mengambil alih tempatnya, dan duduk di sisi Lani. Rambutnya yang tipis menempel di dahi, keringat membasahi kulitnya yang pucat. Ibu pulang sayang, bisikku mengusap pipinya. Dia membuka mata, dan aku bisa melihat seakan-akan dia bertanya, "Apa yang kau bawa pulang, Bu? Harapan? Atau cuma air mata lagi?" Aku hanya memeluknya, membiarkan tubuh kecilnya bersandar di dadaku, dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberiku kekuatan, atau setidaknya keberanian untuk berbohong bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar. Aku membawa kalung emas tipis yang dulu Rudi berikan saat Lani lahir. Satu-satunya benda berharga yang masih kumiliki. Pedagang emas di ujung pasar menimbangnya dengan tangan gemetar. Matanya penuh perhitungan. 3 juta, katanya, dan aku tahu dia menipu. Tapi aku tak punya tenaga untuk tawar-menawar. Aku mengangguk, mengambil uang itu, dan berjalan pulang dengan tangan kosong yang terasa lebih berat dari sebelumnya. 3 juta tak akan cukup untuk kemo, tapi setidaknya bisa membeli obat penghilang rasa sakit dan membayar sewa yang tertunggak. Setidaknya aku bisa menunda kehancuran sebentar lagi. Tapi hidup tak pernah memberiku jeda. 2 hari kemudian, Lani demam tinggi. Aku membawanya ke rumah sakit dengan becak, memeluknya erat di pangkuanku, sementara roda-roda tua itu berderit di jalanan berlubang. Dokter memasang infus, wajahnya penuh garis-garis kelelahan yang sama seperti milikku. "Kita harus mulai kemo secepatnya," katanya. "Kalau tidak, dia tak akan bertahan lama." Aku menatapnya, lalu ke Lani yang terlelap di ranjang sempit, dan aku merasa seperti ditelan oleh lubang hitam. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya kehampaan yang menderu. Aku pulang malam itu,
meninggalkan Lani di rumah sakit karena aku tak punya pilihan lain. Di rumah, aku duduk di lantai, menatap dinding yang penuh retak. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis. Bukan tangis pelan yang biasa aku lepaskan diam-diam, tapi tangis yang keras, penuh raung, seperti binatang yang terluka. Aku memukul lantai hingga tanganku memar, berteriak pada Tuhan, pada Rudy, pada diriku sendiri. Tapi tak ada yang menjawab. Hanya hujan di luar yang kembali turun, menertawakan kesendirianku. Pagi harinya, aku mendapat telepon dari Rina, teman lamaku dari masa sekolah yang kini bekerja sebagai pegawai kantoran. Kami jarang bertemu, tapi dia selalu punya cara untuk muncul di saat aku paling membutuhkannya. Aku dengar soal Lani dari Mbak Tuti, katanya. Suaranya penuh urgensi. Aku mau bantu. Aku bisa buat penggalangan dana online. Orang-orang di kantor juga mau ikut. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Harapan itu muncul lagi, kecil dan rapuh seperti nyala lilin di tengah angin. Tapi aku takut mempercayainya. Rina tak menunggu jawabanku. Dalam 2 hari, dia membuat laman donasi, mengunggah foto Lani yang tersenyum di masa lalu, sebelum kanker merenggut cahaya dari wajahnya. Dia menulis cerita kami. Kata-katanya penuh empati yang membuatku malu sekaligus tersentuh. Sari adalah ibu yang berjuang sendirian untuk anaknya. Mari kita bantu mereka, tulisnya. Aku membacanya berulang-ulang, dan setiap kata terasa seperti pisau yang memotong luka lama, sekaligus salep yang menyembuhkannya. Uang mulai masuk. 500.000 dari teman Rina, 2 juta dari donatur anonim, 1 juta dari komunitas yang tak ku kenal. Dalam seminggu, kami mengumpulkan 10 juta, cukup untuk memulai kemo dan membayar tagihan rumah sakit. Aku menangis lagi, kali ini dengan rasa syukur. Tapi di balik itu, ada ketakutan yang tak pernah pergi. Ini tak akan cukup. Ini cuma menunda akhir. Lani menjalani kemo pertama. Aku duduk di sisinya, memegang tangannya yang dingin, menonton cairan bening itu mengalir ke pembuluh darahnya. Dia muntah 2 jam kemudian, tubuhnya gemetar. Dan aku hanya bisa mengusap punggungnya sambil berbisik, "Ibu di sini, ibu di sini." Meski aku tahu kata-kata itu tak lagi punya arti. Dokter bilang kami harus melanjutkan setidaknya 3 sesi lagi dan biayanya akan melonjak. 10 juta itu seperti setetes air di padang pasir, cepat kering, cepat hilang. Rina terus berusaha. Dia mengadakan acara amal kecil di kantornya, menjual kue dan kerajinan tangan. Aku datang, membawa wajahku yang lelah dan senyum palsu yang kupaksakan. Orang-orang menatapku dengan iba. Beberapa menepuk pundakku, beberapa berbisik di belakangku. "Kasihan sekali," kata mereka, dan aku ingin menjerit bahwa aku tak butuh kasihan. Aku butuh keajaiban. Tapi aku diam, mengangguk, dan mengucap terima kasih seperti robot yang rusak. Malam itu, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Sari, ini Rudy. Aku dengar soal penggalangan dana. Aku transfer 1 juta. Itu yang aku bisa." Aku menatap layar ponselku, jantungku berdetak kencang. Tapi bukan karena senang, karena marah. 1 juta? Setelah semua yang dia lakukan, setelah dia menutup pintu di wajahku, dia pikir 1 juta bisa menebusnya. Aku ingin membalas, ingin mengutuknya. Tapi aku hanya membalas, "Terima kasih," karena aku tak punya tenaga untuk bertarung lagi.
Hari-hari berlalu seperti kabut. Lani semakin lemah, rambutnya habis, matanya sering tertutup lebih lama dari terbuka. Aku tidur di kursi rumah sakit, bangun dengan leher kaku dan hati yang semakin kosong. Donasi masih masuk, tapi tak pernah cukup. Tagihan bertumpuk, dokter mulai berbicara tentang opsi lain. Kata-kata yang mereka gunakan untuk menyamarkan kematian. Aku menolak mendengar, menolak menyerah. Tapi di dalam diriku, aku tahu aku sedang kalah. Suatu malam, Lani terbangun dari tidurnya yang gelisah. "Ibu," katanya, suaranya kecil seperti hembusan angin. Aku takut. Aku memeluknya, menahan air mataku dan berkata, "Jangan takut, ibu di sini." Tapi dia menatapku, matanya penuh kejernihan yang mengerikan, dan berkata, "Ibu jangan sedih kalau aku pergi." Aku membeku. Kata-kata itu seperti tombak yang menusuk dadaku, dan aku tak bisa berkata apa-apa selain memeluknya lebih erat. Pagi itu, dia pergi. Bukan dengan drama seperti di film. Tak ada jeritan, tak ada tangis keras. Hanya napas terakhir yang pelan, seperti lilin yang akhirnya padam setelah berjuang melawan angin. Aku duduk di sisinya, memegang tangannya yang kini dingin, dan dunia berhenti. Tak ada suara, tak ada warna, hanya keheningan yang memekakkan. Rina datang beberapa jam kemudian, memelukku, mengurus semua yang aku tak sanggup urus. Pemakaman sederhana diadakan. Orang-orang datang, mengucap belasungkawa, lalu pergi. Aku berdiri di depan makam kecil Lani, menatap namanya yang terukir sederhana di batu nisan. Dan rasanya seperti aku juga terkubur di sana bersamanya. Hari-hari setelah itu adalah kabut yang tak berujung. Aku kembali ke rumah kontrakan, duduk di lantai kamar mandi, menatap bak air yang kini kosong. Uap tak lagi membumbung, cermin tak lagi buram, tapi aku masih tak bisa melihat wajahku sendiri. Aku hidup, tapi tak lagi bernyawa. Rina masih mengirim pesan, masih mencoba menarikku keluar dari jurang, tapi aku tak bisa menjawab. Donasi terakhir masuk seminggu setelah Lani pergi, 500.000 dari seseorang yang tak kukenal. Aku menatap angka itu di ponselku dan tertawa. Tawa yang pahit, kosong, seperti suara kaca yang pecah. Masalah tak kunjung usai. Tagihan rumah sakit masih ada, sewa masih tertunggak, dan aku masih bernapas, meski tak tahu untuk apa. Aku duduk di sana, di lantai kamar mandi, mendengar hujan di luar yang tak pernah berhenti, dan bertanya pada diriku sendiri, apa yang tersisa dari seorang ibu ketika anaknya pergi? Jawabannya tak pernah datang, dan aku tahu mungkin tak akan pernah.